Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita ucapkan alhamdulillah, puji syukur atas nikmat, rahmat beserta taufik dan hidayahnya yang Allah berikan kepada setiap makhluknya. Dengan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, maka kita masih bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju rumah di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan mengerjakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Dengan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan nikmat aman. Dengan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih mendapatkan nikmat sehat, bisa mendapatkan udara yang segar gratis dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena begitu banyak saudara-saudari kita yang sekarang sudah terkapar di rumah sakit, yang mereka setiap harinya berbayar, mereka tidak mendapatkan nikmat kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kita yang telah mendapatkannya sejatinya dan seyogianya kita gunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa pula kita ucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan kita. Semoga salawat kita sampai kepada beliau, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita melihat sejarah perjalanan beliau, maka kita akan menjumpai begitu banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari beliau. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia, maka beliau mewasiatkan kepada kita untuk berbekal takwa. Beliau tidak mewasiatkan kepada kita dunia, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Dunia ini bagaikan penjara bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun hadis yang menerangkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita yaitu takwa. Apa kata Rasulullah? Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi iman dan takwa ini adalah merupakan dua anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak semua orang bisa mendapatkannya kecuali orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaga kedua nikmat ini. Kadang kita hanya fokus dengan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian merasa sudah istiqomah dalam melaksanakannya, sementara kita lupa bahwa ada aspek yang juga kita diperintahkan untuk istiqomah di dalamnya. Apa kira-kira? Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu istiqamah di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga diperintahkan untuk istiqamah meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, beliau pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qultu li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Kata Sufyan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Katakanlah kepadaku di dalam Islam satu perkara yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah bertanya kepada Anda." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala qultu amantu billahi tsumma istaqim. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah Sufyan, berimanlah kepada Allah kemudian beristiqomahlah ketaatan kepadanya. Itu yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sufyan. Dan ini hadis ini tidak hanya kepada Sufyan, akan tetapi kepada siapa yang mendengarkan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kita untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis di atas memberikan pelajaran kepada kita tentang keistiqomahan yang didahului dengan ikrar iman, karena iman merupakan amalan hati di mana pembuktiannya tidak terlihat, karena yang bisa mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan definisi takwa di atas adalah bahwa pembeda ketaatan dan kemaksiatan adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembeda kita antara kita taat kepada Allah dan kemaksiatan adalah iman seseorang. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya dari kitab Jami' al-Masail dari Ibnu At-Taimiyah, beliau mengatakan as-sahabat wa jumhur salaf ala anna al-iman yazidu wa yanqus. Beliau mengatakan bahwasanya para sahabat dan jumhur salaf berada di atas pendapat bahwasanya iman itu kadang naik dan kadang turun. Kapan iman itu naik? Iman itu naik tatkala yazidu bit-ta'ah, apabila seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah iman itu naik. Orang yang sering mengerjakan salat, orang yang sering mengerjakan puasa, orang yang sering mengerjakan sedekah, orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah iman seseorang akan naik. Yazidu bitta'ah. Dan sebaliknya, kapan iman itu turun? Maka kata Rasulullah, wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu turun, iman seseorang turun tatkala seseorang itu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemaksiatan ini tidak hanya melakukan zina, Pak. Maksiat itu banyak macamnya. Berbohong kepada orang tua, terutama bagi anak-anak kami. Sudah diamanai sama orang tuanya uang jajan 5.000, tapi pas belanja 10.000, ini sudah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati bagi anak-anak kami yang menuntut ilmu agama Allah. Jangan sekali-kali kemaksiatan menyebabkan antum terhalang mendapatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bagi orang tua, bagi pemimpin keluarga, jangan berbohong kepada istrinya. Karena ini bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan itu menyebabkan keimanan seseorang itu akan turun. Maka hati-hati bagi para orang tua, dijaga keistiqomahan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman kita tetap kokoh. Maka jangan sekali-kali kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, keistiqomahan itu sangatlah tergantung pada kualitas iman yang kadang bertambah dan kadang berkurang. Maka apabila kita menginginkan keistiqomahan dalam ketaatan, hendaklah kita perhatikan kondisi keimanan kita. Jangan mengandalkan diri kita yang sering salat 5 waktu, yang sering kita berpuasa. Kadang seseorang rajin salat 5 waktu sudah mengatakan dirinya beriman kepada Allah, belum tentu. Karena usaha itu tidak bisa kita nilai secara langsung bahwa kita itu beriman. Maka usaha itu harus diiringi dengan doa. Dalam kitab ini mengatakan bahwa janganlah kalian lupa untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan dan dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinah fi qulubil mu'min liyazdadu imanan ma'a imanihim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah tiada. Maka kita jangan bosan-bosan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan iman yang kokoh, iman yang teguh bagaikan akar yang menancap di tanah sana dan pohon-pohonnya menjulang sampai menembus langit. Jangan iman itu seperti kerupuk, sekali lihat kemaksiatan langsung remuk. Jangan. Karena ketaatan kita, ketakwaan itu tergantung kualitas iman seseorang. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Maka iman dan takwa ini adalah merupakan anugerah yang begitu agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kita harus sadar bahwa kita sangat membutuhkan iman yang kokoh dan keistiqomahan. Terutama kita harus menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
Dan karena takwa adalah anugerah yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita harus patut bersyukur. Karena banyak orang yang terus-menerus dalam kemaksiatan tanpa mengetahui kesalahan yang sedang ia lakukan. Dan parahnya, dia menikmati kemaksiatan yang dia lakukan tanpa menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan ujian kepadanya hingga bertumpuklah dosa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan istilah bagi orang-orang yang sudah melakukan kemaksiatan, kemudian kemaksiatan itu dia nikmati. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan ibarat itu istidraj. Banyak sekarang yang lagi gembira, Pak. Tapi kegembiraan mereka, apakah kegembiraan itu bentuknya maksiat kepada Allah, atau kegembiraan mendapatkan sesuatu yang menyebabkan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, bila kamu melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan hamba dari perkara dunia yang dia inginkan, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah hal itu adalah istidraj. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada istidraj, jebakan berupa nikmat yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagi pecinta-pecinta dunia. Hati-hati, jangan merasa tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya maksiat malah tambah nikmat. Itu istidraj. Jebakan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa man kanatid dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum." Barang siapa yang tujuan hidupnya dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Wa hum fiha la yubkhasun, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari kenikmatan-kenikmatan yang mereka dapatkan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, ulaikal ladzi laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Orang-orang itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan sedikit pun di akhirat kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang diberikan nikmat berupa istidraj. Kenikmatan yang disegerakan oleh Allah, akan tetapi kenikmatan tersebut menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka katakanlah mereka, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Tatkala seseorang yang cinta dunia ini, Pak, mereka sudah lupa Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jamin mereka untuk bersenang-senang saja di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, maka kami akan siksa mereka dengan sekonyong-konyongnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu mereka terdiam dan berputus asa. Makanya banyaknya musibah, mungkin ini juga musibah atau ujian atau bala. Ini mereka orang-orang yang bersenang-senang di dunia. Dia yang menyebabkan bala dan musibah itu datang. Kenapa orang-orang beriman kena juga? Karena kita hidup bersama mereka. Jangan merasa orang beriman juga tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman itu ujian buat mereka,
Tapi bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, itu adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang yang beriman kepada Allah diberikan suatu ujian, maka anggap itu adalah ujian dari Allah. Jangan anggap itu azab. Beda. Ujian dengan azab beda. Kalau orang yang beriman, ini ujian buat mereka. Karena kata para ulama, ad-dunya makanul musibah. Dunia ini tempatnya ujian bagi orang-orang yang beriman. Maka ketika suatu musibah datang, kayak tsunami, kayak hujan tidak berhenti sampai banjir, maka katakanlah bagi orang-orang yang beriman bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, agar semua dosa kita dihapuskan. Ketika penyakit tidak sembuh-sembuh, tak kunjung sembuh-sembuh, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan dan anggap itu ujian. Jangan anggap azab. Azab itu bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagi orang-orang yang bersenang-senang ini, bagi orang-orang yang pelaku maksiat ini merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, tidak ada yang menginginkan menjadi hamba yang terkena ujian istidraj. Tetapi kenyataannya banyak manusia yang terjerumus dalam ujian tersebut dan sulit untuk bangkit dari perbuatannya itu. Oleh karenanya, iman dan takwa merupakan salah satu kunci mengembalikan seseorang ke jalan yang baik, ke jalan yang bagus, ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menikmati kemaksiatan yang dilakukan sehingga kita lupa untuk bangkit kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman dan takwa ini dua anugerah yang sangat berarti bagi kita. Berarti dalam kehidupan dunia dan ukhrawi. Maka pikirkanlah dua hal tersebut setiap saat. Dan lakukanlah hal-hal untuk memperoleh keimanan yang kokoh dan keistiqomahan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah dua anugerah ini, dua anugerah yang agung ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, beliau meminta kita untuk istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hadisnya anak-anak? Istiqomah di atas ketaatan? Masya Allah. Katakanlah dan beristiqomah. Masya Allah. Kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keistiqomahan, diberikan iman yang kokoh dan ketakwaan. Kemudian ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah bertaubat, taubatan nasuha. Kemudian lakukanlah sebab-sebab mendapatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi hamba-hamba yang menjadi musuh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hamba-hamba yang menjadi, atau jadilah hamba-hamba yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan sesuatu, maka berfikirlah sebelum kita melangkah, berfikirlah kita mau melangkahkan kaki kita kemana, karena segala gerak-gerik kita akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal, terutama amalan-amalan sunnah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan bagian dari upaya untuk mendapatkan dua anugerah, yaitu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hambaku, terus meneruslah mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku akan mencintai kalian. Jika aku sudah mencintai kalian, maka aku akan menjadikan pendengaran kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala yang agung, Allah mengatakan, aku akan jadikan pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Kemudian Allah akan menjadikan tangan yang dia gunakan untuk memegang, dan Allah akan menjadikan kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, sungguh aku akan memberinya. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, sungguh aku akan melindunginya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab amalan-amalan sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pelindung kita, akan menjaga kita, menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita. Dan apabila kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan memberinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan-amalan sunnah bagi para ibu dan bapak, terutama anak-anak kami, kerjakanlah amalan-amalan sunnah, terutama Senin, Kamis, puasa. Itu adalah amalan sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dan disitulah juga amal-amal akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Makanya tatkala Rasulullah SAW ditanya, kenapa Rasulullah SAW sering puasa Senin Kamis padahal sudah dijamin masuk surga? Apa kata Rasulullah? Aku senang karena pada hari ini amalan diangkat, kata Rasulullah, maka aku berpuasa. Maka para jamaah biasakan puasa Senin Kamis. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Maka yakinlah, serumit apapun kehidupan yang engkau jalani saat ini, di mana hal tersebut akan menjadi alasan untuk mempertahankan jarakmu dengan Rabbmu. Sungguh jalan menuju kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yaitu sangatlah terbuka lebar. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Jangan kita bersenang-senang saat ini, karena kesenangan di dunia hanyalah sementara. Bersenang-senanglah di akhirat, karena kampung yang sebenarnya adalah kampung akhirat. Praktikanlah pesan hadis di atas sebagai ikhtiar kita untuk mendapatkan dua anugerah yang Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam titipkan kepada kita sebagai umatnya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kajian pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberikan keistiqomahan untuk selalu mengaji, menimba ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.